Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya masih diberi kesehatan bisa menyampaikan materi berikutnya. Setelah minggu lalu kita membahas tentang bebas linear dan bergantung linear. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang basis dan dimensi pada vektor. Nah, di dalam mempelajari basis, dimensi, kemudian kemarin juga bebas linear, bergantung linear, nanti juga kita akan membahas rank vektor dan lain sebagainya. Itu mungkin teman-teman akan banyak melihat definisi, kemudian teorema, mungkin juga ada lemma. Saya harap kalian tidak bosan gitu dan tidak malas gitu ya, bukan menjadi kok banyak yang harus dihafalin, kayaknya nggak harus seperti itu, dipahami saja pengertiannya pelan-pelan biar bisa melekat gitu ya pemahamannya. Nah, contohnya kayak yang pertama ini, apa sih basis itu? Jadi di sini didefinisikan misalkan V itu adalah ruang vektor dan S ruang vektor yang isinya S1, vektor S1, vektor S2 sampai vektor Sn. Nah, S itu disebut basis dari ruang vektor V jika memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu S bebas linear dan yang kedua S itu membangun V. Kemarin kita sudah belajar tentang bebas linear dan membangun ya. Kalau bebas linear itu berarti mempunyai satu penyelesaian ya. Artinya alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa n. Kemudian kalau membangun gimana kemarin definisinya? S membangun V jika vektor-vektor yang ada di dalam V itu kombinasi linear dari S, gitu kan ya definisinya membangun. Nah, jadi kita harus membuktikan satu persatu ini dari dua syarat ini untuk membuktikan S itu basis atau bukan. Nah, basis dari suatu ruang vektor itu bisa lebih dari satu. Basis ya, perlu diingat ya. Basis dari suatu ruang vektor itu bisa lebih dari satu. Ada dua macam basis yang kita kenal. Ada yang namanya basis standar, ada yang namanya basis tidak standar. Basis standar ini sudah jelas contohnya di sini, misalkan S itu isinya misalkan 1, 0, 0, kemudian 0,1, 0, atau sampai 0,1, di mana vektor-vektor yang ada di dalam S itu adalah anggota vektor di ruang berdimensi n, sehingga vektor-vektor tersebut adalah basis standar dari Rn. Ya. Nah, kemudian kalau kita punya contoh seperti ini, misalkan S itu isinya vektor-vektor 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, sampai 0, 0, 0, 1. Jadi, isinya kayak gini, vektor S, dia adalah basis dari M2 kali 2. Ya. Kemudian ada ciri-ciri lagi, di dalam R2 dan R3, basis standar sering dituliskan vektor I, vektor J, vektor K. Kemudian ada yang namanya basis tidak standar. Nah, ada definisi lagi di sini. Suatu ruang vektor tak nol, V misalkan, itu disebut berdimensi terhingga jika V berisi suatu himpunan vektor V1, V2, sampai Vn yang membentuk suatu basis. Jika tidak ada himpunan seperti itu, maka V disebut berdimensi tak hingga. Ruang vektor 0 itu termasuk berdimensi hingga.
Jadi gini ya, apa namanya, kita mempunyai istilah baru yaitu ruang vektor berdimensi terhingga. Ruang vektor berdimensi terhingga apabila himpunan vektornya itu terhingga dan membentuk basis, itu maka disebut berdimensi terhingga. Sebaliknya, jika tidak ada himpunan yang demikian, maka dia disebut berdimensi tidak hingga. Bagaimana jika ruang vektornya 0? Ruang vektor 0 itu termasuk berdimensi hingga. Nah, kemudian ada teorema. Jadi teorema itu informasi yang ditemukan dan sudah dibuktikan kebenarannya, seperti itu ya. Jadi kalian di sini tidak usah membuktikan, silakan dipakai aja. Misalkan kita perlu informasi tambahan, misalkan untuk membuktikan, kita tinggal pakai dari teorema-teorema yang ada, penemuan orang dan sudah dibuktikan. Di sini ada teorema yang menyatakan bahwa jika V adalah suatu ruang vektor berdimensi terhingga dan isinya adalah V1, V2 sampai Vn adalah sembarang basis, maka yang pertama, setiap himpunan yang lebih dari n vektor adalah tak bebas linier, tidak bebas linier. Yang kedua, tidak ada himpunan dengan vektor yang kurang dari n yang membangun V. Saya ulangi, jika V adalah suatu ruang vektor, dimensinya terhingga, V1, V2, sampai Vn adalah sembarang basis, maka setiap himpunan yang lebih dari n vektor adalah tak bebas linier. Karena di sini vektornya yang berdimensi tak hingga yang diketahui kan hanya V1 sampai Vn. Kalau himpunannya lebih dari n vektor, itu tidak ada yang menjamin kalau dia itu bebas linier. Yang kedua, tidak ada himpunan dengan vektor yang kurang dari n yang membangun V. Tidak ada himpunan dengan vektor yang kurang dari n yang membangun V. Karena di sini jelas V itu suatu ruang vektor dimensinya terhingga V1, V2 sampai Vn. Jika himpunan vektornya kurang dari n, itu juga tidak menjamin dia membangun V atau bukan. Nah, ternyata di teorema ini tuh sudah dibuktikan tidak ada himpunan yang membangun vektor yang kurang dari n yang membangun V. Kemudian ada juga di sini yang menyatakan, teorema yang menyatakan bahwa semua basis untuk suatu ruang vektor berdimensi terhingga mempunyai jumlah vektor yang sama. Semua basis untuk suatu ruang vektor berdimensi terhingga mempunyai jumlah vektor yang sama. Maksudnya banyaknya vektornya sama. Berikutnya ada definisi lagi. Dimensi suatu ruang vektor berdimensi terhingga V dinyatakan dengan dim V. Ini istilah notasinya ya. Dimensi terhingga V dinyatakan dengan dim V didefinisikan sebagai jumlah vektor dalam suatu basis untuk V. Banyaknya basisnya ya, kardinalitas basisnya yang dimaksud itu disebut dengan dimensi. Kemudian berikutnya ada teorema lagi, jika V adalah suatu ruang vektor berdimensi n dan jika S adalah suatu himpunan dalam V dengan tepat n vektor, maka S adalah suatu basis untuk V jika S merentang V atau S bebas linier. Saya ulangi, jika V adalah suatu ruang vektor dimensinya n. Jika S adalah suatu himpunan dalam V dengan tepat n vektor, maka S adalah suatu basis untuk V. Jika S merentang V atau S bebas linier. Itu akibatnya. Coba sekarang lebih dipahami, kita masuk ke contoh saja ya. Biasanya teman-teman tuh kalau sudah bahas contoh, apalagi pakai angka, itu lebih mudah nangkepnya. Kalau pakai variabel A, B, C, D, N, X, Y, Z, biasanya agak pusing memahaminya.
Jadi misalkan di sini contohnya ada vektor V1, V2, dan V3 yang isinya ini ya, vektor V1, 1, 2, 1, vektor V2, 2, 9, 0, dan vektor V3, 3, 3, 4. Tunjukkan bahwa himpunan S yang isinya V1, V2, V3 itu adalah suatu basis di R3. Nah, seperti di definisi yang pertama tadi, kalau untuk menunjukkan basis, maka ada dua syarat yang harus kita tunjukkan, yaitu yang pertama dia bebas linier, dan yang kedua, apa namanya, coba digeser lagi, membangun, ya. Jadi, apa namanya, kita harus membuktikan dia bebas linier dan membangun. Nah, untuk menunjukkan bahwa S membangun di R3, maka akan ditunjukkan untuk sembarang, misalkan B itu vektor di dalam R3 yang isinya B1, B2, B3. Bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier ya, kita tulis seperti yang materi minggu lalu. Nah, jadi misalkan vektor B itu sama dengan alfa 1 kali V1 ditambah alfa 2 kali V2 ditambah alfa 3 kali V3. Nah, B tadi kita misalkan isinya ini ya, B1, B2, B3, kemudian alfa 1, V1-nya ini 121, ini, kemudian ini V2-nya 290, dan V3-nya 334. Masukkan, kita tuliskan sesuai komponennya ya. Ini berarti alfa 1 kali 1 alfa 1, kemudian 2 alfa 2 ditambah 3 alfa 3. Berarti ini B1-nya, kemudian B2-nya berarti 2 alfa 1 ditambah 9 alfa 2 ditambah 3 alfa 3. Ini B2-nya. B3-nya berarti 1 alfa 1 ditambah 0 kali alfa 2, 0, kemudian 4 kali alfa 3, 4 alfa 3. Ini B3-nya. Jadi kalau kita tulis satu persatu menjadi 3 persamaan, maka alfa 1 tambah 2 alfa 2 ditambah 3 alfa 3 sama dengan B1, 2 alfa 1 ditambah 9 alfa 2 ditambah 3 alfa 3 sama dengan B2, alfa 1 ditambah 4 alfa 3 sama dengan B3. Nah, untuk menunjukkan bebas linier kan kita harus menunjukkan kalau alfa 1 itu sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3. Coba dilihat di sini. Untuk menunjukkan bahwa S membangun R3, harus ditunjukkan bahwa sistem persamaan linier di atas mempunyai penyelesaian untuk semua nilai B. Berapa nilai alfa 1, alfa 2, alfa 3 yang memenuhi ini? Ya kan? Coba dah, kalau dari sini. Kalau dari sini kita nanti punyanya alfa 1 dan alfa 2 ya. Ini kan dikurangi ini habis. Ini dikurangi jadi min alfa 1. Min alfa 1. Yang ini dikurangi ini min 7 alfa 2. Ini sama dengan B1 min B2. Masih sulit karena B-nya dalam bentuk variabel ya. Tapi kalau dari persamaan ini sebenarnya kita sudah dapat melihat kalau alfa 1-nya itu alfa 1, alfa 2, alfa 3-nya adalah 0. Ya, dari persamaan yang ketiga ini paling mudah kita melihatnya. Berapa ditambah 4 kali berapa sama dengan 0. Ya, kan ini 0, ini 4 kali 0 sama dengan. Jadi dari sini sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan kalau S itu bebas linier. Nah, kemudian karena dimensi R3 itu sama dengan 3 dan jumlah anggotanya S tadi kan ada 3, maka kita hanya perlu menunjukkan bahwa vektor-vektornya saling bebas linier atau membangun.
dengan menunjukkan matriks koefisiennya punya determinan tidak nol, nah maka dikatakan S itu bebas linear dan membangun. Nah jadi kalau ini sudah ketahuan S-nya itu 3, kemudian yang kita buktikan di ruang berdimensi 3, kita cukup bisa dengan menunjukkan bahwa matriks koefisiennya punya determinan tidak nol. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa S itu bebas linear dan membangun. Coba kita tulis matriksnya tadi, misalkan matriks A ya. Koefisiennya berapa saja? Elemennya 1, 2, 3, 2, 9, 3, 1, 0, 4. Ya, 1, 2, 3, 2, 9, 3, 1, 0, 4. Berapa determinannya? Coba kita tulis yang kolom 1 dan kolom 2-nya. Biar gampang nanti. Ya, 1 kali 9 kali 4, 36 ya. 2 kali 3 kali 1, 6. Kemudian yang ini 0 ya. Yang ini negatif 1 kali 3 kali 1. Sebentar. Mbak lurus ya. 1, 2, 1, 2, 9, 0. 1 kali 3 kali 0, 0. Kemudian 2 kali 2 kali 4, 16 ya. 9, 1 kali 9 kali 1. Tak tulis ulang. 1, 2, 3, 2, 9, 3, 1, 0, 4. Kemudian 1, 2, 1, 2, 9. Ini 27 ya. 27, kemudian ini 0, ini negatif kan, yang ke kiri, yang ini negatif, yang ini tapi positif semua. Negatif 0, kemudian 2 kali 2, 4 kali 4, 16. Ini jumlahnya berapa? 22 ya. Min 27, min 16, berarti negatif 43. 42 dikurang 43, benar ya? Maka determinannya negatif 1. Jadi S adalah basis untuk R3 karena determinannya tidak 0. Cuma gitu aja membuktikannya. Nah, silakan dicoba ini soalnya. Tunjukkan bahwa 1, 2, 3, min 2, 1, 0, 1, 0, 1 adalah basis di R3. Caranya sama seperti yang tadi. Misalkan saja, ini misalkan V1, kemudian ini V2, ini V3. Silahkan dicoba. Saya lanjutkan materinya, yaitu tentang vektor koordinat dan matrik transisi. Nah, di sini ada definisi yang baru lagi, yaitu tentang koordinat vektor. Jadi misalkan V adalah suatu ruang vektor dengan basisnya basis B, misalkan yang isinya adalah vektor B1, B2 sampai Bn, dan V adalah vektor pada ruang vektor V. Maka koordinat vektor V terhadap basis B itu dinyatakan seperti ini. Jadi ini notasinya.
ini maksudnya koordinat vektor V terhadap basis B adalah alfa 1, alfa 2 sampai alfa n, di mana alfa 1, B1 ditambah alfa 2, B2 sampai ditambah alfa n, Bn itu sama dengan vektor V. Jadi ininya kita bekerjanya berbalik dari materi yang sebelumnya. Kalau di sini kita mencari alfa 1 sampai alfa n-nya itu sebagai koordinat dari vektor V terhadap basis B. Coba perhatikan contohnya di sini. Jadi misalkan terdapat vektor V yaitu 1, 0, 3 terhadap basis B. B-nya ini misalkan ini B1, ini vektor B1, ini B2, ini B3, tentukan koordinat vektor B-nya. Ada basis B ini. Maka solusinya silahkan ditulis seperti yang tadi ya notasinya, maka koordinat vektor V terhadap basis B adalah alfa 1, alfa 2 sampai alfa 3. Ya. Karena ini B-nya terdiri dari 3 vektor yang memenuhi alfa 1 dikali B1 ditambah alfa 2 kali B2 ditambah alfa 3 kali B3 sama dengan V. Silakan ditulis alfa 1 dikali B1-nya 100 ditambah alfa 2 dikali B2-nya 120 ditambah alfa 3 dikali B3-nya 1 min 1 2 sama dengan 103. Nah, dari sini maka kalau kita tulis vektornya kan seperti ini ya. 1 1 0 0 1 2 0 1 min 1 2 1 0 3. Nah, untuk mencari alfa 1, alfa 2, alfa 3-nya berarti kan ini harus kita ubah menggunakan operasi baris elementer, sama seperti mencari solusi sistem persamaan linear dulu di pertemuan 4 atau pertemuan 5 itu ya, silakan dibuka lagi. Caranya bagaimana? Kita lakukan operasi baris elementer pada matriks ini. Caranya bisa dilihat di kotak yang di bawah ini. Awalnya mau saya tuliskan langsung di sini, cuman karena langkah-langkahnya ternyata agak banyak dan kayaknya nulisnya nggak bisa cepat biar kalian nggak terlalu panjang melihat video saya. Jadi ini saya tuliskan kemudian saya tempelkan di sini. Nah ini dari vektornya ini kan langkah yang harus kita lakukan ini kan sudah angka 1 ya, 1 utama, kemudian diagonalnya kan harus 1 semua, berarti ini harus 1, ini harus 1. Caranya bagaimana? Berarti langkah yang pertama kita mengalihkan baris kedua dengan setengah, ya kan? Karena ini yang di depan sudah 0, berarti baris kedua dikalikan setengah jadinya 0, 1 min setengah 0. Kemudian langkah berikutnya yang ini kita ubah menjadi 1, berarti baris 3 karena ini sudah 0, ini sudah oke, sudah 0, maka ini kita kalikan setengah, setengah kali B3, jadi sekarang yang berubah adalah baris ketiga, yaitu ini dikali setengah 0 kali setengah 0 kali setengah 1 kali setengah 3/2. Nah berikutnya ini sudah 0, 0, 0 ya, yang di bawah diagonal utama, sekarang yang di atasnya kita rubah menjadi 0. Berarti ini biar jadi 0, bagaimana? Maka kita tambahkan dengan negatif B2, atau dikurangi B2, karena B2-nya ini sudah 0, 1. Jadi nggak merubah arti toh untuk dua kolom yang pertama, di baris pertama, ini dikurangi 0, 1, 1 dikurangi 1, 0, 1 dikurangi min setengah, jadi 1 ditambah setengah 3/2, 1 dikurangi 0, 1. Nah, jadi ini baris pertama yang terbaru. Kemudian sekarang yang mau kita rubah adalah boleh ini dulu, boleh ini dulu, hasilnya sama saja. Misalkan kita buat yang ini dulu ya, yang jadi 0, maka kita kalikan setengahnya B3, setengahnya ini kita tambahkan dengan B2. Nah, biar ini jadi 0, ini kan negatif ya, berarti kita tambahkan setengah B2 positif. Maka hasilnya adalah
Ini 0 kali setengah 0 tambah 0, 0. 0 dikalikan B3 0 ditambah 1 tetap 1. Yang ini setengah kali 1 setengah ditambah min setengah maka jadi 0. Setengah dikali 3/2 3/4 ya. 3/4 ditambah 0 3/4. Ini jadi 3/4. Nah, kemudian sekarang kita merubah yang ini maka kita tambahkan negatif 3/2 kalinya B3 ya. Ini kan sudah 1. Ini kalau dikali min 3/2 ditambahkan ini kan nanti jadinya 0. Nah, maka baris yang pertama jadinya ini dikalikan 0, ini tetap. Nah, yang ini kan jadi 0, kemudian yang bagian sini berarti min 3/2 dikali 3/2, min 9/4 ya. Min 9/4 ditambah 1. Berapa? Min 9/4 ditambah 1, berarti ditambah 4/4, sama dengan min 5/4. Min 5/4. Nah, ini salah, ini yang benar 5/4. Maka solusinya adalah ini 5/4. Min 5/4. Jadi koordinat V terhadap basis B adalah min 5/4, 3/4, 3/2. Yang benar hasilnya. Silakan sambil dicek, dioret-oret ya di kertasnya masing-masing. Takutnya apa perhitungan saya yang kurang tepat atau kurang teliti ya. Nah, perhatikan bahwa urutan vektor di basis itu menentukan koordinat. Ya, jika misalkan basisnya di sini basis yang baru, misalkan ada basis B aksen. Vektornya yang di dalamnya B aksen ini 1, 2, 0, 1, min 1, 2, 1, 0, 0. Sama dengan yang B tadi, cuman urutannya kita ubah. Ini alfa 2 ya. Ini alfa 2, ini alfa 3, ini alfa 1. Maka koordinatnya juga mengikuti, berarti 3/4, 3/2, min 5/4. Ini yang tadi. Jadi ini min 5/4. Gitu ya. Jadi koordinatnya juga menyesuaikan urutan vektor yang ada di basisnya. Nah, ada teorema yang mengatakan bahwa koordinat vektor terhadap suatu basis tertentu adalah tunggal. Nah, kalau kita berkacanya dari contoh yang sebelumnya tadi, teorema ini sudah jelas benar, ya kan? Kenapa? Karena ini kalau B aksen koordinatnya seperti ini. Kalau B koordinat, kalau basisnya pakai B, koordinat seperti ini. Jadi, dia ini tunggal, nggak mungkin ada koordinat yang lain untuk vektor yang sama, V yang sama dengan basis yang sama nggak mungkin. Pasti hanya ada satu koordinat. Itu maksudnya teorema ini. Kemudian ada definisi yang baru yaitu tentang matrik transisi. Tentang matrik transisi, jadi misalkan B itu adalah ruang vektor yang isinya B1, B2 sampai Bn dan U isinya U1, U2 sampai Un untuk ruang vektor V. Matrik transisi dari B ke U itu dinyatakan dalam ini. P. Di dalamnya adalah koordinat B1 terhadap U, koordinat B2 terhadap U, sampai koordinat Bn terhadap U. Dan memenuhi persamaan ini. Nah, koordinat V terhadap basis U itu sama dengan P dikali koordinat V terhadap basis B. Jadi, saya ulangi, P itu adalah matrik transisi yang akan kita cari dari B ke U. Ya, dari B ke U. Jangan kebalik ya. Dari B ke U. Dengan catatan, yang perlu diingat P itu tidak mungkin matrik singular. Kemudian P aksen adalah matrik transisi dari U ke B. Nah, kalau kita balik, berapa transisi dari U ke B? P aksen misalkan. Kalau dari U ke B berarti gimana? Berarti ini V B sama dengan B kali V terhadap U gini ya. Balikannya ini.
Coba perhatikan contohnya. Carilah matrik transisi dari perubahan basis V ke U, di mana V-nya ini, V1-nya ini, V2-nya ini, U1-nya ini, U2-nya ini. Silakan ditulis persamaannya seperti yang didefinisikan tadi. Kita dapat menuliskan masing-masing basis V ke dalam U, yaitu berarti V1 sama dengan P11U ditambah P21U, V2 sama dengan P12U1 ditambah P22U2. Nah, dari sini tinggal kita masukkan. V-nya kan sudah diketahui. V1-nya 5 dan 2, V2-nya 7 dan 3. Kemudian U-nya, U1-nya 3 dan 2, U2-nya 1. 1, 1, 1, 1. Dari sini kita akan dengan mudah memperoleh elemen P-nya. P11, P12, P21, P22. Paham ya cara dapatnya ini? Nah, kalau masih bingung coba ya kita hitung bareng-bareng. Nah, ini kan bisa kita eliminasi ya. P1, P21, P21. 5 kurangi 2, 3. 3 dikurangi 2, 1. Berarti P11-nya 3. 2 dikali P11-nya 3 berarti 6 ya. 6 ditambah berapa? Sama dengan 2. Berarti P22-nya min 4. P21-nya min 4. Coba yang sini. Ini kita kurangi juga habis ya. 3 dikurangi 4. 7 dikurangi 3, 4. Kemudian 3 dikurangi 2, 1. Berarti P12-nya sama dengan 4. Nah, kemudian kalau P12-nya 4, 2 dikali 4, 8 ya. 8 ditambah berapa? Sama dengan 3. Min 5 berarti P22-nya. Maka matriks P-nya adalah 3, 4, min 4, min 5. Benar ya? 3, 4, min 4, min 5 adalah matrik transisi dari basis V ke U. Kemudian soal yang kedua, jika koordinat vektor A terhadap basis V sama dengan 1, min 2, maka tentukan A terhadap U. Koordinat A pada basis U ya. Berarti tinggal kita kalikan saja. Berarti koordinat A pada basis U sama dengan P-nya berapa tadi P-nya? P-nya kan sudah ketemu ini ya. Matrik transisinya yaitu 3, 4, min 4, min 5 kalikan ini yang diketahui 1, min 2. 3 dikali 1 saja berkat 3 dikali 1 ditambah 4 kali min 2 berarti min 8 ya. 3 kali 1, 4 kali min 2, min 8. Berarti ini min 5. Kurang tanda negatifnya. Min 4 dikali 1, min 4. Kemudian ditambah ini kali ini 10. Itu sama dengan 6. Benar 6. Jadi min 5. Gampang ya, silahkan kalau bingung dipahami dulu pelan-pelan, kalau masih bingung boleh tanyakan ke saya lewat grup atau lewat Japri. Nah, untuk mengetes lagi pemahaman kalian, silahkan dikerjakan latihan soalnya. Tentukan koordinat relatif dari ini terhadap basis ini. Silakan dimisalkan saja. Ini apa? Misalkan ini V, kemudian ini basisnya misalkan basis U besar, kemudian isinya U1, U2, U3. Ini transpose maksudnya ya, nulisnya dalam bentuk kolom ini ya. Ini tulisnya biar enak gitu mungkin.
Kemudian untuk soal yang kedua, dari contoh di atas, tentukan matrik transisi dari basis U ke V, contoh 2. Contoh 2 yang ini barusan. Nah, yang ini dibalik. Kalau dibalik dari U ke V. Silakan dikerjakan. Itu saja materi hari ini. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.